Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Sikifalik, NIM 2022-10-118. Kali ini saya akan menjawab instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko saya sendiri. Terdapat 5 panduan memilih jenis investasi, yaitu yang pertama, 1. Memahami mindset investasi sebagai pemula. Pada dasarnya, ada 3 tujuan utama dalam berinvestasi, yaitu ada safety. Tidak ada investor yang ingin merugi, karena itu faktor keamanan sangat penting dalam keputusan memilih jenis-jenis investasi. Jika tujuan utama Anda berinvestasi lebih untuk menjamin keamanan masa depan, maka idealnya jenis-jenis investasi yang dipilih nantinya akan memang nilai risikonya sangat rendah atau dijamin pengembaliannya oleh pemerintah. Kedua, income. Investor yang punya tujuan mendapatkan ekstra penghasilan melalui investasi idealnya memilih jenis-jenis investasi yang sifatnya stabil. Daya tahan risiko juga harus ditingkatkan supaya hasil investasi bisa berjalan mengimbangi inflasi. Misalnya kombinasi antara reksadana, saham berdividen atau deposito dalam susunan portofolio investasi. Kedua, growth. Yang dimaksud dengan growth adalah mengembangkan modal awal hingga berkali-kali lipat. Jika tujuan investasi Anda lebih ke pengembangan modal awal, maka jenis-jenis investasinya bisa mengarah ke yang jenis aset tetap, misalnya properti, emas, dan lain sebagainya. Ataupun Anda bisa lebih agresif dengan jenis-jenis investasi yang high risk demi high return pula. Kedua, pilihan jenis-jenis investasi bagi pemula. Itu yang pertama ada reksadana. Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar. Kedua, obligasi pemerintah. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Pihak penerbit obligasi menjanjikan imbalan bunga kepada pembeli obligasi dalam periode tertentu, termasuk melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Obligasi sifatnya berpendapatan tetap dengan tingkat pertumbuhan nilai investasi dan faktor risiko yang relatif stabil. Ketiga, ada rekening falas. Sesuai namanya, rekening falas adalah jenis tabungan yang menggunakan mata uang asing. Selain untuk kebutuhan transaksi falas, investor bisa menggunakan rekening falas sebagai salah satu bentuk jenis investasi yang bersifat jangka menengah hingga panjang. Misalnya untuk menabung biaya pendidikan masa depan, melindungi risiko atas aset, hingga mengambil selisih nilai tukar mata uang sebagai keuntungan. Deposito. Deposito adalah simpanan pencairan dana dapat dilakukan sesuai dengan periode dan syarat-syarat tertentu. Sebagai salah satu aset likuid, deposito bukan hanya bisa dijadikan investasi yang aman, tetapi juga dapat berguna sebagai agunan atau jaminan kredit, sambil tetap mendapatkan bunga berjalan sesuai penawaran yang didapatkan. Ketiga, menghitung nilai perkiraan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat kontinu akibat mekanisme pasar secara keseluruhan. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik mencatat nilai inflasi sebesar 1,68% atau dalam arti lain nilai uang sebagai alat tukar produk atau jasa menurun sebesar 1,68%. Idealnya, kinerja investasi memiliki tingkat pengembalian return rate di atas laju inflasi sehingga daya beli Anda dapat tetap kuat dan aset terus bertambah. Setiap jenis investasi memiliki return rate yang berbeda-beda, misalnya deposito sekitar 4-6% per tahun atau obligasi sekitar 3-8% yang nilainya bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan jenis investasi yang memiliki tingkat suku bunga yang di atas laju inflasi, sambil juga memperhatikan tingkat risiko karena semakin tinggi return rate maka risiko juga turut meningkat. 4. Tentukan jangka waktu investasi. Jangka waktu investasi bisa bervariasi dari yang pendek hingga panjang. Cara menentukan jangka waktu investasi tergantung pada target, profil risiko, ketersediaan waktu dan dana, serta kebutuhan masing-masing investor. Kelima, cek risiko setiap instrumen investasi.
Tinjau kembali pilihan jenis-jenis investasi bagi pemula dari segi resikonya. Yang pertama, reksadana. Tergolong sebagai instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko rendah hingga menengah, tetap dibutuhkan analisa sebagai membeli jenis reksadana, tetapi peran manajer investasi akan sangat membantu dalam pengelolaan reksadana untuk pemula. Reksadana adalah salah satu dari jenis investasi yang cocok dimiliki. Adapun obligasi pemerintah biasa disebut juga dengan obligasi bebas risiko, namun tetap ada risiko seperti likuiditas, maturitas, suku bunga, hingga gagal bayar. Jika ditinjau dari kombinasi penjaminan hingga risiko, maka obligasi tergolong investasi dengan tingkat risiko rendah ke menengah. Rekening falas. Investasi rekening falas relatif rendah risikonya, tetapi tentu sangat terkait dengan pilihan mata asing. Pastikan memilih jenis kur yang kuat dan tidak terlalu fluktuatif, serta didukung kinerja perbankan yang memberikan suku bunga tinggi dan biaya admin bersaing. Keempat, deposito. Jenis investasi deposito tergolong memiliki risiko rendah karena termasuk jenis tabungan yang dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, sesuai suku bunga yang berlaku. Setelah dari penjelasan materi saya, instrumen yang saya pilih adalah investasi alternatif. Sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.